Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak SMK Sehat Insan Perjuangan, khususnya untuk anak-anak kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Di hari Kamis ini bertemu lagi dengan saya, Cesario Budi Sumarsono, yang akan menjelaskan, yang akan menemani kalian di dalam pembelajaran materi produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 dengan materi konsep wirausaha di bagian 3. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang baik. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih. Langsung saja masuk ke dalam materi, di mana hari ini materi tentang ciri-ciri dan watak wirausaha. Jadi seorang wirausaha pasti memiliki ciri-ciri tersendiri. Jadi kalau kalian tahu atau sekitar kalian ada seorang wirausaha, kalian perhatikan ciri-cirinya pasti tidak jauh dari apa yang saya berikan. Dan kalian cari tahu sendiri, seorang wirausaha yang sukses pasti memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri. Ciri-ciri yang pertama, memiliki rasa percaya diri identik dengan watak keyakinan yang baik. Jadi, seorang wirausaha tersebut memiliki keyakinan, memiliki rasa yakin bahwa saya bisa, bahwa apa yang saya kerjakan pasti berhasil, dan apa yang saya lakukan pasti mendapatkan hasil. Itu keyakinan pada diri seorang wirausaha bahwa kekuatan yang dimiliki pasti bisa membawa kesuksesan bagi usahanya. Yang kedua, tidak ketergantungan. Yang namanya percaya diri, percaya pada kekuatannya, pada kelemahannya, pada apa yang dimilikinya. Jadi tidak bergantung pada orang lain, tidak bergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau bisa pasti bisa, kalau mampu pasti dilakukan. Itu yang dimaksud dengan tidak ketergantungan. Yang ketiga, individualis, dengan kata dasar individu yang artinya sendiri. Jadi lebih fokus pada bekerja sendiri daripada bekerja dengan orang lain. Dia mampu bekerja sendiri, dia mampu bekerja untuk usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang terakhir, optimis. Optimis adalah rasa percaya bahwa kebaikan pasti ada, bahwa keuntungan pasti ada, kalau ada tindakan. Jadi optimis, yakin bahwa sukses dan berhasilnya usaha ada di tangan seorang wirausaha tersebut. Ciri-ciri yang kedua, berorientasi ke masa depan. Artinya berorientasi itu fokus. Nah, termasuk yang dimaksud dengan ke masa depan adalah dia fokus pada masa depan, bukan fokus pada masa yang sudah berlalu. Jadi masa yang akan datang belum dijalani, tapi dia sudah fokusnya pada masa depan dan fokusnya pada masa sekarang. Sekarang dikerjakan, fokus di masa depan, dia tahu bagaimana usaha yang baik di masa depan itu seperti apa. Dan identik dengan watak pandangan ke depan. Jadi pandangannya selalu ke depan. Bagaimana saya akan bertindak di masa depan. Bagaimana apa yang saya kerjakan di masa depan. Dan keinginan apa yang saya inginkan di masa depan. Tidak menoleh ke belakang. Yang kedua, perspektif. Jadi perspektif ini maksudnya adalah dia memiliki pengetahuan di masa depan. Jadi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu pandangan ke depan itu seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi bisa dipersiapkan di masa sekarang demi kebaikan di masa depan. Ciri-ciri yang ketiga, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang sudah saya jelaskan tadi, berorientasi adalah fokus. Nah, di sini yang ketiga adalah fokus pada tugas yang dikerjakan dan fokus pada hasil yang diinginkan.
identik dengan watak. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi. Prestasi otomatis pada sesuatu yang positif, artinya hasil yang baik, hasil yang menguntungkan. Jadi kebutuhan apa saja untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan prestasi yang baik dan berhasil. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Yang kedua, berorientasi pada laba, artinya fokus pada laba, fokus pada keuntungan. Seperti apa tindakannya, terus tugas harus dilakukan seperti apa, disiplin seperti apa agar mendapatkan laba atau keuntungan dari usaha yang dijalankan. Yang ketiga, ketekunan dan ketabahan. Artinya ketekunan dan ketabahan di sini, tekun dikerjakan sekarang dan tabah akan hasil yang lebih baik. Jadi tekun untuk sekarang, ketabahan untuk di masa yang akan datang. Jika sekarang tugas dikerjakan dengan baik, disiplin dengan baik, otomatis hasilnya juga baik. Yang selanjutnya, tekad kerja keras. Jadi seorang wirausaha harus memiliki rasa kerja keras, kerja disiplin, kerja pintar, dan kerja mandiri. Dengan itu akan membawa hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, memiliki dorongan yang kuat. Ini yang dimaksud adalah motivasi. Jadi motivasi, yang namanya motivasi ujungnya adalah hal-hal yang positif. Jadi rasa apa yang saya miliki sekarang agar mendapatkan hasil yang positif di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, energi adalah semangat, tidak lemas, tidak loyo, tidak pasrah pada keadaan, tapi tetap energik, tetap semangat pada tugas yang dikerjakan dan tidak putus asa. Itu yang dimaksud dengan watak pada ciri-ciri berorientasi pada tugas dan hasil. Ciri selanjutnya, pengambilan resiko. Di dalam usaha pasti ada resiko. Apapun resikonya besar atau kecil pasti ada. Jadi bagaimana seorang wirausaha meminimalisir resiko tersebut. Jadi ciri-ciri pengambilan resiko di sini memiliki watak, kemampuan mengambil resiko. Jadi kemampuan seorang wirausaha dalam mengambil resiko tersebut untuk meminimalisir, memperkecil resiko tersebut. Resiko pasti ada, jadi bagaimana harus diperkecil, tidak boleh dihindari. Yang kedua, suka pada tantangan. Jadi kalau mau tantangan dikerjakan, menghadapi tantangan, tidak membuang tantangan, tidak menghindari tantangan, pasti ada hasil positif, entah itu prestasi, entah itu keuntungan, pasti ada. Dan terakhir, ciri-ciri kepemimpinan. Jadi seorang wirausaha fokusnya pada memimpin, bukan melayani. Bukan melayani yang memiliki usaha, tapi memimpin para karyawannya. Jadi seorang wirausaha dia adalah seorang pemimpin. Dia yang memiliki usaha. Bagaimana saya mengatur usaha, bagaimana saya mengatur para karyawan yang dimiliki. Dengan watak bertingkah laku sebagai pemimpin. Dia harus memimpin para karyawannya. Dia harus memotivasi para karyawannya. Yang kedua, bergaul dengan orang lain. Artinya orang lain di sini adalah karyawannya sendiri. Jadi tidak ada batasan antara pemimpin sama karyawan. Jadi sama rata. Dengan begitu, karyawan tidak akan sungkan-sungkan untuk bekerja sama dengan seorang pemimpin tersebut, apalagi memberi saran dan kritik. Dan yang terakhir, menanggapi saran dan kritik. Seorang pemimpin harus menerima saran dan kritik dari bawahannya. Itu tujuan dari kemajuan sebuah usaha. Oke, sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan kurang penjelasan yang kurang tepat, bisa ditanyakan langsung Japri ke WA saya. Dan tugas kalian hari ini merangkum materi tersebut dan merangkum apa yang sudah saya jelaskan. Terakhir pengumpulan sampai jam 9 malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.